Bapak yang dirahmati Allah, saya ketemu tukang tambal ban. Tukang tambal ban, kemudian saya tanya. Ini supaya orang cinta sama Quran. Karena Quran urusannya sama utang. Orang cinta sama Quran karena Quran urusannya sama jabatan. Quran urusannya sama karir. Quran urusannya sama kekayaan. Quran urusannya sama kekuatan. Quran urusannya sama ilmu. Quran urusannya sama seluruh permasalahan dan hajat manusia. Kalau Quran nempel pada impian seseorang, maka impian itu hasil. Kalau Quran nempel sama masalah seseorang, maka masalah orang itu selesai. Kalau Quran nempel sama kemiskinan, kemiskinan itu berubah menjadi kekayaan. Kalau Quran nempel sama penyakit, penyakit itu pergi dan kemudian datanglah kesehatan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Quran kemudian datang, kegelapan itu hilang. Yang ada adalah cahaya demi cahaya yang kemudian lahir, muncul, hadir. Kita mencoba babak baru di mana Quran bukan cuma di kuburan. Quran bukan cuma di makam-makam. Quran bukan cuma di perayaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Quran bukan cuma kemudian ketika pindahan rumah. Bukan. Tapi Quran pengen dapat beasiswa, pengen Pak Ustadz, nih amalin Quran, gitu. Jadi Quran tiap hari. Nah ini tukang tambal ban. Anak muda lulusan S1 karena susah, karena sulit, karena ekonomi, beliau jadi tukang tambal ban. Ketemu saya. Saya nggak nawarin ijazah, saya tidak nawarin satu nama. Kamu temuin si fulan, nanti kamu dikasih modal. Tidak. Yang saya tawarin Quran. Pengen kamu jadi kaya? Pengen Pak Ustaz. Pengen kamu jadi orang hebat? Pengen Pak Ustaz. Kamu baca Waqiah. Pagi sore. Ingat ya, Quran 114 surat. Yang saya kasih baru 1 surat. Dan 1 surat itu besok hanya dia baca. Tidak dia ngerti. Bahkan nama atau judul suratnya saja dia tidak tahu artinya apa. Segitu tidak taunya kita lihat nih. Dalam tempo 2 bulan, alhamdulillah, kios tambal bannya tutup. Tempat dia kerja sama orang, setelah dia baca 2 bulan berturut-turut, tutup. Karena bosnya ngurusin tanah. Lalu dia diajak ngurusin tanah. Hanya dalam tempo 8 bulan, si tukang tambal ban ini mendapatkan bagian 5 miliar rupiah. Nggak bercanda ini. Ini nggak bercanda, Pak. Nggak bercanda. Ustadz Yusuf ini, Quran dibawanya ke duit. Quran dibawanya kepada kekayaan. Loh, belum tahu ya. Justru kamu nyari duit, ini jalannya. Nyari duit kan? Nyari kekayaan kan? Jangan sombong lah. Kerjaan kita tiap hari nyari uang kok. Buat sekolah, buat hidup, nyari kan? Kalau nyari saya kasih tahu senjatanya. Ini sebaik-baik senjata. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah ayat itu bunyinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ibadah setelah Allah turunkan Quran namanya ibadah minta. Jadi tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di mana Allah bilang Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 186-nya Allah menyuruh kita meminta. Seakan-akan Allah bilang itu ibadah paling utama setelah baca Quran, meminta, berdoa. Minta apa? Ya mintanya apa? Mau jadi gubernur, mau jadi menteri. Saya lagi minta terus nih jadi presiden. Ini nggak apa-apa. Namanya gue minta. Mintanya bukan sama anggota dewan, mintanya bukan sama ketua partai, mintanya sama Allah. Pengen apa? Pengen sawah, pengen ladang, pengen ruko, pengen mobil, pengen motor, terserah. Allah tidak memerintahkan kita secara spesifik. Allah menyuruh kita secara general. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kamu punya permintaan, kamu punya impian, kamu punya doa, mana? Tapi baca Quran dulu. Gitu kira-kira.
Kira-kira begitu. Ini anak ini Pak, pagi sore baca Waqiah. Ini kan amalan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di kota Mobagu ini baca Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk. Itu Pak. Tapi jangan sangka loh Pak, cuman itu doang. Itu bukan cuman. Karena itu bukan perkataan Bu Tatong, itu bukan perkataan Bu Yasti, itu bukan perkataan siapapun di dunia ini. Itu perkataannya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah. Dibaca pagi sore 2 bulan bosnya tutup. Udah kamu ikut aku aja. Ngapain bebasin tanah, duitnya dari orang. Dalam 8 bulan dapat bagian 5 miliar, ngadep ke saya. Pak Ustadz masih ingat saya nggak? Enggak. Beneran nggak ingat Pak Ustadz? Oh, enggak lah, lupa saya. Kalau mau Bu Tatong nggak bisa lupa, selalu ingat. Alhamdulillah, karena dari beliau berita bahwa Ibu Yasti akan mewakafkan pesantren Darul Quran 5 hektar. Berikut juga dananya akan dicarikan bareng bersama Ibu Tatong, bareng bersama bupati-bupati yang lain. Insya Allah orang yang pertama ini lah yang akan mendapatkan pahalanya, betul tidak? Ngalir insya Allah, bukan cuma buat beliau tapi buat seluruh warga kota Mobagu insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tukang tambal ban datang kepada saya, cuman ngedawamin 1 surat, tidak mendawamkan 30 juz, dan dia tidak tahu apa-apa tentang yang dia baca. Apalagi kalau dia tahu, apalagi kalau dia paham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang-orang suka ngomong sama saya, nanti orang kalau pengen kaya aja baca Quran. Gak apa-apa saya bilang. Daripada dia nyolong baca Quran, daripada dia nyolong mau kaya, mendingan dia baca Quran, dapat pahala. Yang penting dia baca Quran istiqomah, mintanya sama Allah. Kalau minta sama Allah mah boleh Pak. Kan udah lihat tuh ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Habis ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita yang salah Pak, kita yang salah. Udah mah nggak baca Quran, nggak berdoa. Salah juga baca Quran, nggak berdoa. Salah, tidak nyunnah. Setelah kita pelajari ayatnya, Quran doa. 185 Quran, 186 doa. Terus kita yang rajin ngaji tutup. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat apa itu? Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Tutup, bapak bangun, berdiri, jalan. Ya sayang Pak, orang Allah bilang mana doamu, mana doamu, mana permintaanmu. Abis syahrul Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi. Sunnahnya nggak begitu Pak. Sunnahnya justru nih, sunnahnya nih,
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Tutup. Ya Allah, kapan engkau berangkatkan aku haji? Jadikan aku orang yang bisa memberangkatkan orang tuaku haji. Itu baru sunnah, Pak. Bukan shadaqallah pergi, apalagi sampai enggak ngaji. Dulu ketika saya susah, ketika saya miskin, lebih gawat lagi doanya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadikan aku kaya ya Allah. Jadikan aku orang hebat ya Allah. Jadikan aku orang yang dicari ya Allah, yang diperlukan, yang dibutuhkan. Jadi orang yang tinggi, yang mulia, yang dihormati, yang disegani, tidak seperti sekarang ya Allah. Wal Qur'anil Hakim. Pengen kuliah lagi ya Allah. Kalau perlu saya pengen punya kampus. Setiap ayat doanya. Setiap ayat doanya. Innaka laminal mursalin. Saya pengen banggain orang tua ya Allah. Setiap ayat. Jadi 86 ayat, 86 permintaan. Ar-Rahman 78 ayat, 78 permintaan. Al-Waqiah 96 ayat, 96 permintaan. Al-Mulk 30 ayat, 30 permintaan. Menyadari setiap yang diminta kabul, diminta kabul, minta kabul. Saya bilang, baik, kalau gitu satu Quran penuh supaya aku punya semua yang kau punya ya Allah. Gitu. Memang gak mungkin, tapi kan urusan kita minta. Bukan urusan kita mikirin kabulnya. Urusan kita, hak kita meminta. Hafalin Quran penuh 30 juz. Supaya apa? Setiap ayat kita meminta pada Allah Jalla Jalaluh. Ustaz Monas, Ustaz Iqman, dan teman-teman Darul Quran. Bahkan setiap ayat sholawat. Jadi setiap baca ayat nih sholawat tengahnya gitu. Ar-Rahman, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Oh, itu bikin-bikin agama sendiri loh. Permintaan kan? Bainal ayataini ad-du'a. Ad-du'anya khasatan salawat ala Rasul. Oh, itu keren banget. Bukan buat kita, buat Rasul mintanya. Sholli ala Muhammad. Setiap ayat. Terus kita bagaimana? Udah miskin nggak baca Quran, nggak berdoa. Udah susah nggak baca Quran, nggak berdoa. Udah punya utang nggak baca Quran, tidak berdoa. Ya udah Pak, andelin otak lu aja. Andelin otak kamu aja udah. Nih coba nih anak-anak yang masih pada kecil-kecil, yang masih pada muda-muda, suruh ngapalin Quran. Habis ngapalin Quran, berdoa. Ngapalin Quran, berdoa. Ngapalin Quran, berdoa. Besok teman-teman kamu kerja sama kamu tuh. Serius nih dek, kamu besok nih ikut audisi. Nanti kan kita bikin audisi tiap desa, tiap lurah, Pak Lurah, kita akan bikin audisi ya. Pak Sangadi ya, di sini ada Sangadi juga. Nah, nanti tiap desa ada kemudian audisi. Nah, kamu ikut. Tapi kalaupun tidak, sudah ikutin aja, samain. Baca Quran, hafalin, habis baca Quran, habis ngapal, minta. Wih, itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Saya pernah lewat Pak, rumah yang lagi direnovasi, berhenti, iseng. Kadang-kadang suka iseng, suka datang. Assalamualaikum. Buka pintu, Ustaz Yusuf Mansur gitu. Iya, saya Ustaz Yusuf Mansur. Wah, cium tangan, nyuruh masuk. Saya kebetulan lewat. Kok ini kayaknya lagi dibangun tapi kayak berhenti. Ya Pak Ustaz, duitnya nggak ada. Terus saya bilang sama dia, Quran ada? Ada Pak Ustaz, itu Quran lebih dari duit. Perhatikan nih, perhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Hah, Ustaz Yusuf Mansur ini, Ustaz TV ini gitu. Iya saya Ustaz Yusuf Mansur, alhamdulillah. Masuk di sini aja. Ini kelihatannya lagi bangun rumah, berhenti ini.
Kenapa berhenti? Duitnya nggak ada Pak Ustaz. Nah, nyarinya yang nggak ada. Quran ada. Pakai Quran, nanti jadi bangunan kamu ini. Pakai Quran, nanti rumah kamu ini bagus. Gimana caranya Pak Ustaz? Sudah baca Quran, apa kek? Apa kek? Apa saja. Nah, kenapa saya nyuruhinnya itu ayat 4 surat? Ya, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Karena itulah yang paling mudah buat orang Indonesia. Coba kalau saya suruh baca Al-Maidah, repot Pak. Baca Al-Hujurat, nyari-nyari dulu. Tapi kalau Yasin, langsung jalan. Udah, baca itu Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 tahun dia baca itu Pak. Alhamdulillah, rumahnya tidak selesai. 2 tahun dia baca, rumahnya tidak selesai. Kenapa? Karena Allah sudah langsung memindahkan dia ke rumah yang langsung jadi. Apa kata Allah? Kamu meminta padaku lewat wasilah Quran. Tidak pantas aku sebagai Tuhanmu menyelesaikan rumahmu. Sudah, kamu langsung pindah ke rumah yang langsung jadi. Rumah ini kemudian dijual. Dia pindah ke rumah yang langsung jadi, rumah ini dijual. Dan sama yang beli nggak direnovasi, nggak ada terusannya, karena dia belum dapat ilmu yang seperti dia dapat. Siapa di sini yang belum kemudian hamil, baca Yasin sambil pegang perut istrinya? Kalau saya belum punya istri Pak Ustaz, pegang istri saya pakai. Bercanda lah. Kalau pengen hamil Bu, sedangkan ibu belum hamil, udah sambil baca Quran, sambil pegang perut. Percaya itu. Izin Allah itu luar biasa itu. Benar. Salah satunya Ibu Gubernur NTB zaman kemarin, Tuan Guru Bajang. Belum punya anak waktu itu. Saya bilang udah sambil sholawat, sambil baca Quran, pegang-pegang terus gitu sambil baca Quran. Jadi loh, Quran madu top. Pokoknya nempel di mana aja tuh Quran tuh bang gitu. Coba ya, Al-Quranul Karim, terus Al-Quranul Majid, gitu kan? Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid, Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung. Maka kalau Yusuf Mansur isinya Quran, maka sama dengan Yusuf Mansur menjadi Yusuf Mansur Al-Karim, Yusuf Mansur Al-Majid. Begitu juga bapak ibu semua dan anak ibu bapak semua. Luar biasa ini. Kalau kemudian ananda saya Hikman Fakih, adinda saya Monas, dia adalah seorang hafiz Quran dan bertahan dengan hafiznya itu, bertahan dengan Qurannya, maka dia mendapatkan gelar tambahan dari asma'nya Allah Subhanahu wa taala, min ismihi, min asma'ihil husna Al-Karim Al-Majid, maka Hikman menjadi Hikman Al-Karim. Dulu Pak, saya nggak ada yang moto Pak, nggak ada yang moto, nggak ada yang salaman. Saya berdiri di terminal nggak ada yang moto, nggak ada. Saya dulu jualan es, saya cerita ke Bu Tatong di rumah dinas. Saya dagang es Pak, kacang hijau, bener itu. Modalnya 20.000 dari kakak saya, dari Kaduroh. Begitu pulang ke rumah, diongkosin sama dia 20.000. Saya pakai buat makan, buat ongkos angkot 4.000, sisa 16.000. 16.000 saya sewa blender 3.000. Sisanya kemudian saya beli bahan-bahan es kacang hijau. Besoknya saya jualan kacang hijau. 2 tentengan saya bawa, isi 70, 35. Saya bawa ke terminal Kaideres. Saya biasa dagang, jadi saya bilang gampang lah. Masa dagang es aja nggak bisa? Insya Allah lah laku. Alhamdulillah. Sampai Zohor nggak ada yang beli. Sampai asar nggak ada yang beli. Illal khamsah, kecuali 5. Begitu pulang saya ngaji. Di situ saya tahu kenapa kamu dagang nggak disertai dengan tilawatul Quran. Kenapa kamu dagang tidak disertai dengan baca Quran. Akhirnya saya rubah. Besok paginya sisa 65 saya rubah. Saya rubah Pak. 5 saya bagiin, 60 saya ngajiin.
5 saya sedekahin, 60 kemudian saya Qur'anin. Jadi ini termos es saya taruh tuh di atas sejadah. Cek. Kemudian saya sholatin, Pak. Iya benar, saya sholatin. Gue sholatin lo biar laku. Usolli sunnatad duha, gitu. Lillahi ta'ala, rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis sholat saya baca Yasin sambil saya usap-usap tuh termos esnya. Yasin diusap-usap. Laku lo ya, gitu. Wal Qur'anil Hakim. Jangan sampai enggak laku. Innaka laminal mursalin. Jangan sampai basi. Ala siratim mustaqim. Jangan bikin gua capek. Tanzilal azizir rahim. Jangan bikin gua keringetan. Pak capek Pak, kemarin saya turun naik bis Pak. Es kacang hijaunya es kacang hijau yang aus, gope, es kacang hijau. Nggak kebayang kan? Kalau saya Yusuf Mansur yang hari ini ceramah di sini, dulu tukang es kacang hijau dan gue dicuekin Pak. Nggak ada tuh, Bang sini nggak ada. Turun naik bis, kenapa nggak ada? Karena mulut saya belum berhiaskan Quran. Beda kan? Mulutnya belum berhiaskan Quran. Tapi ketika sudah berhiaskan Quran, beda Pak. Magnetnya lain. Belum ngomong orang udah begini nih. Sat. Belum ngomong nih. Sat. Belum ngomong nih. Zat. 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 Sampai saya nolak-nolak. Habis sudah habis. Hari kedua itu saya nggak jualan Pak. Jadi pagi-pagi nyampe ke terminal Kalideres. Kalau kemarin nyampe terminal Kalideres langsung lompat bis demi bis. Enggak. Hari kedua saya nyampe terminal Kalideres, saya ke musola terminal Kalideres, ngaji lagi di situ. Baru selesai baru berangkat. Nawarin. Alhamdulillah Pak, sama Pak, sampai Johor nggak ada yang beli. Saya mikir, kok masih sama ya? Harusnya nggak begini nih gitu. Hah? Lihat, kalau orang lain sampai sini kalimatnya mematahkan. Apa kata orang lain? Kamu sih ngajinya nggak ikhlas. Loh, bukannya orang disuruh sabar kok disuruh nggak ikhlas. Emangnya salah apa minta sama Allah? Pak, minta sama Allah itu tidak pernah salah. Walaupun ada minta iPhone juga nggak salah. Kan saya suka disalahin juga tuh. Wah, ente sholawat minta iPhone. Lah, emang nggak mau iPhone? Sholawat minta notebook. Lah, memang nggak mau notebook. Sholawat minta motor. Nggak mau ya motor ya. Bohong aja. Kredit kok. Daripada kredit kan mendingan baca Quran. Azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Saya masuk musola. Saya taruh tuh termos es di depan musola. Terus apa yang saya lakukan? Ngaji lagi. Saya ulang-ulang tuh Ali Imran, ngaji tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Itu air mata berlinang zaman dulu 19 bulan sedih. Allah, apa nasib saya ini? Bagaimana nasib saya ini? Jualan yang segini gampangnya aja nggak ada yang beli, bagaimana nih ya Allah? Itu, ayo saya ngaji bolak-balik tuh ayat itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
Ulang lagi. Qulillahumma malikal mulk. Nangis. 1 jam saya ngaji Pak di musola. Tanpa saya sadarin, orang keluar masuk musola ngambil es saya. Tanpa saya sadarin. Jadi orang sholat masuk, keluar ngambil es, pergi. Orang masuk sholat, keluar ngambil es saya, pergi. Disangkanya itu hadiah. Saya nggak ngerti. Sampailah kemudian saya selesai. Saya anggap sudah selesai, udah puas curhat sama Allahnya. Saya keluarlah musola. Begitu keluar, kaget Pak, copot jantung saya. Begitu ngangkat es, kosong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Tiba-tiba merebut masjid, merebut musola dari belakang, peci miring, ini celana dikucung-kucung gitu. Lama amat sih zikirnya gitu. Iya bang, lagi susah gitu. Kan kalau lagi susah zikirnya banyak. Lama amat sih zikirnya. Iya bang, lagi sedih bang, lagi susah. Itu tuh, saya yang jagain es tuh. Tadi pada nanya berapa duit, saya bilang taruh aja, taruh aja, taruh aja. Begitu saya hitung Pak, kan saya bawa 60 Pak, 60 saya bawa, 60. Harganya gope, 500 perak. Mestinya kan 30.000, mestinya 30.000. Tapi yang saya bawa Pak, 55.000. Jualan pakai Quran, beda. Habis itu Pak, saya sekalian jadi penjaga toilet berapa bulan di terminal Kaideras. Tapi saya jagain toiletnya ma'al Quran. Saya menjaga toiletnya pakai Quran. Dan yang memiliki toilet itu nyiriin. Ini ya, kalau si anak ini yang jagain toilet, itu hasilnya 1 juta, 1,5 juta gitu. Kalau bukan anak ini 100.000, 200.000. Sedangkan sebagai penjaga toilet, kami sebagai penjaga toilet itu dapatnya bagi hasil Pak 10%. Jadi kalau saya yang lagi jaga, maka saya dapatnya berapa? 100.000, 150.000, 200.000. Sampai kemudian yang punya toilet menghadiahkan jam tangan pada saya. Lalu dia bilang kepada saya, mau nggak kamu jagain toilet setiap hari? Nggak mau, gue pengen jadi orang kaya. Udah sambilan aja toilet mah gitu. Tapi yang dia heran, kamu kok jaga toilet? Nggak ada. Jadi saya jaga toiletnya di mana? Di musola Pak. Ngapain? Saya ngapal Quran. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ngapalin Quran. Maaf, toilet engkau yang jaga. Coba. Nggak sopan kan? Sopan nggak? Nggak sopan kalau sama manusia. Tapi kalau sama Allah Pak, bebas. Hebat nggak? Coba ngomong sama bupati gitu, Buk, ngomong sama wali kota, izin Bu Tatang jagain toilet dong. Yang marah Satpol PP, yang marah ADC, betul nggak? Apa kamu nyuruh-nyuruh Ibu Tatang jaga toilet? Gila nggak? Allah begitu tingginya Pak, bisa diperintah oleh kita. Ya Rob, izinkan aku menghafal Quranmu, engkau yang jaga toilet. Belum pernah kan? Jajal Pak. Saya cuman merekin doang, bayar sendiri. Ternyata itu setiap saya jaga 1 juta, 1,5 juta. Saya berkala datang bersihin, balik lagi musola ngapalin lagi. Berkala datang bersihin, balik lagi musola ngapalin. Itu perjuangan ketika saya ngapal Quran begitu Pak. Datang dia ke rumah saya, kamu nih, nah ini jam tangan buat kamu. 1,5 juta, beda Pak. Bapak kalau marahin istri, jangan pakai tangan, pakai Quran. Tunggu dia tidur. Ini bapak, istri cerewet. Cerewet yang minta ampun. Sudah Pak, jangan pakai mulut bapak yang kosong. Apalagi pakai tangan, jangan. Pakai Quran. Tapi tunggu dia tidur. Begitu dia tidur, bapak ambil wudhu. Oke? Duduklah di samping istri. Terus mulailah bapak membaca Yasin sambil terus usapin bibirnya. Yasin, ini bibir yang cerewet ini nih. Wal Qur'anil Hakim. Ampun, pedas banget bibirnya Allah. Ibu saya juga dimaki-maki sama ini orang. Betul Pak. Perhatikan, jangan sampai dia bangun, bahaya Pak. Bisa digigit kita.
Begitu juga ibu punya suami ringan tangan, enggak mau sholat, gampang, ngajiin aja udah. Tunggu suami tidur. Begitu suami tidur, ambil Quran, usapin kakinya, pura-pura mijitin, tapi sambil ibu baca Quran. Usapin kakinya. Ar-Rahman, ini dia kaki yang suka nendang saya nih ya Allah. Bikin kesel ya Allah. Jahat lo doanya, jangan begitu doanya. Ya Allah, nih kaki mudah-mudahan menjadi kaki yang mencintaimu gitu. Allamal Quran, menjadi kaki yang sering ke masjidmu. Khalaqal insan, menjadi kaki yang sering berdakwah. Oh Pak, 3 minggu aja begitu Pak, suami tuh tiba-tiba mau ke masjid dulu. Masya Allah, bapak mau ke masjid? Iya, lagi ada kerjaan di masjid, masang genteng. Rupanya dia jadi tukang di masjid. Tapi wasilah dagang masang genteng, dia jadi sholat. Alhamdulillah. Allahumma arhamna waj'alhu lana. Semua. Wa hudan wa rahmah. Bareng. Allahumma minhuma wa'allimna minhuma jahilna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, besok ada peletakan batu pertama pesantren Darul Quran Al-Yastiyah di kota Mubago ini. Ya Allah, Mubago insyaallah menjadi kota yang makin nempel dengan Quran, dan Quran nempel dengan kota ini ya Allah, sehingga makin bersinar kota ini ya Allah. Dan juga kota-kota lain, kabupaten lain, Sebolmong Raya, bahkan se-Sulawesi Utara. Dan izinkan santri-santri nanti akan berdatangan dari provinsi-provinsi lain, dari kota-kota lain di luar Sulawesi Utara, atau bahkan dari negara-negara yang lain, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan dari negara-negara manapun yang ikut belajar di sini ya Allah. Juga pengajarnya mudah-mudahan datang bukan cuma dari sini, tapi datang dari berbagai provinsi, bahkan datang dari tanah suci Makkah, datang dari tanah suci Madinah, datang dari negeri Yaman, datang dari negeri Suriah, datang dari negeri Mesir, datang dari berbagai negara mengajar di sini, sehingga di sini menjadi wadah pendidikan yang kelasnya internasional. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami dengan Quran ya Allah. Makasih Engkau menghadiahkan kami, pimpinan kami, kepala daerah kami yang mencintaimu ya Allah, mencintai Quranmu, mencintai Rasulmu, mencintai dakwah, mencintai tarbiyah, mencintai pendidikan, mencintai dakwah, dan mencintai kemudian tarbiyah pendidikan. InsyaAllah mudah-mudahan Engkau angkat derajat para pimpinan kami, Engkau angkat derajat para pimpinan kami, Engkau angkat derajat para pimpinan kami, dan Engkau selamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Engkau jaga dari apa-apa yang membahayakan dirinya dan keluarganya. Engkau berikan rizki yang banyak lagi barokah, dan Engkau sehatkan badannya dan semua masyarakatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat membaca Quran dan berdoa. Selamat mempelajari Quran dan berdoa. Selamat mentadabburi Quran dan berdoa. Selamatkan menghafalkan Quran, selamat menghafalkan Quran dan berdoa. Juga yang mengajar begitu. Kalau habis mengajar Quran, jangan langsung pergi. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Petik di dunia, jangan khawatir yang di akhirat tidak akan pernah kemudian berkurang gara-gara kita minta perkara-perkara dunia. Mudah-mudahan besok anginnya bagus, cuacanya cakep, dan semuanya dalam keadaan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mansur, terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Tatong, terima kasih pada Ibu Bupati Bolaang Mongondo ya, Ibu Yasti,
dan kepada semua para alim ulama, tetua-tetua kampung, tetua-tetua adat, orang-orang tua di sini, ya, dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang mengalir sampai nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala